Jadi di black box itu merekam data penerbangan dan suara di kokpit pesawat sebelum akhirnya pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Yo, what's up my bray? Makasih udah melipir di channel Papa Awan. Seperti biasa, di sini gue akan bahas cerita menarik yang bakal gue suguhin buat kalian semua. Jadi ditunggu subscribe dan tampol loncengnya. Yuk, segera guys. Kali ini gue bakal bahas sesuatu yang menarik berhubungan dengan box dan kiamat. Penasaran? Ada yang pernah denger? Stop basa-basi busuknya, kita mulai jawab-jawabnya. Kamera rolling action. Istilah black box pasti udah pada nggak aneh dong di telinga lu pada. Salah satu istilah yang sering banget muncul pas kejadian pesawat hilang atau kecelakaan. Paling dicari itu pasti black box. Benda ini adalah saksi kunci dari kejadian naas pesawat tersebut. Jadi di black box itu merekam data penerbangan dan suara di kokpit pesawat sebelum akhirnya pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Tapi lu jangan mikir kalau black box itu bener-bener warnanya black ya, hitam. Itu kalau beneran warnanya hitam itu pusing nyarinya bright. Nah, walaupun namanya black box alias kotak hitam, tapi warna kotak ini sebenarnya adalah cerah ceria kayak gini nih. Biasanya berwarna oranye menyala terang biar gampang dicari. Nggak kebayang kalau warnanya hitam, lu misalnya jatuh ke dalam laut gimana nyarinya coba, susah nyarinya. Nah, black box pesawat ini terdiri dari dua alat perekam, yaitu Flight Data Recorder atau FDR, yaitu merekam data penerbangan, dan Cockpit Voice Recorder atau CVR, perekam suara di kokpit. Nah, bisa bayangin kan waktu pesawat itu ngadepin trouble atau masalah, pilot dan kopilot bakalan saling berkomunikasi satu sama lain, baik itu dengan menara pengawas, lalu lintas udara, juga dengan kru dan penumpang. Nah, dari percakapan inilah pihak-pihak terkait akan menyimpulkan apa yang menyebabkan hingga pesawat ini mengalami crash gitu atau kecelakaan. Apakah ada kerusakan mesin, cuaca gitu, atau hal buruk lainnya, bisa apa aja. Nah, black box pesawat ini menginspirasi Jim Curtis, the Executive Creative Director Clemenger BBDO, buat ngebangun Earth Black Box atau black box-nya bumi. Gila. Earth Black Box adalah struktur dan perangkat yang akan merekam setiap langkah yang diambil umat manusia untuk mengatasi perubahan iklim. Idenya begitu. Nah, bisa jadi usaha itu memperbaiki kondisi bumi atau justru malah semakin memperparah kondisi bumi sehingga bumi melangkah menuju ke kehancuran. Next, siapapun yang selamat dari kehancuran karena perubahan iklim ini akan mempelajari peradaban sebelumnya dari Earth Black Box ini. Itulah ide dasarnya. Jadi ngebahas ini gue jadi ngeri sendiri bayanginnya ya, kalau memang bener gitu bumi bakal hancur, peradaban akan musnah ya, tapi kita nggak tahu juga gitu, atau kiamat udah deket, makanya cepet-cepet tobat, bray. Earth Black Box ini terbuat dari monolit baja dengan ketebalan 7,5 cm dan berukuran 10 meter x 4 meter x 3 meter. Kotak ini dianggap bisa bertahan lebih dari usia manusia. Nah, di dalam kotak tersebut akan disimpan drive penyimpanan yang mengumpulkan data terkait perubahan iklim seperti tingkat karbon dioksida atmosfer dan suhu rata-rata. Dengan menggunakan algoritma menjelajahi setiap web, tweet, postingan, berita, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perubahan iklim. Oleh karena itu, kotak ini memiliki koneksi internet pastinya. Dan semuanya ditenagai dengan panel surya pada atapnya. Juga ada baterai untuk menyimpan daya cadangan. Gila, canggih banget kan, bray, gitu. Saat ini gitu loh. Tapi kalau 30 atau bahkan 300 tahun mendatang, gue nggak tahu black box ini bakalan jadi fosil atau barang arkeologi gitu, nggak tahu, bakal jadul banget pastinya gitu buat teknologi masa depan gitu. Nah, balik lagi, Earth Black Box ini disimpan di pantai barat Tasmania, Australia. Alasannya karena lokasi tersebut dianggap paling strategis dan paling stabil. Namun, berbagai masalah muncul berkaitan dengan kemampuan kotak ini. Proyek yang dipimpin perusahaan komunikasi pemasaran Clemenger BBDO tadi ini bekerja sama dengan peneliti Universitas Tasmania, Australia, memperkirakan kalau drive penyimpanan ini akan habis hanya dalam waktu 30 hingga 50 tahun. Nah, terus gimana dong?
Bingung kan? Jadi mereka berencana buat meningkatkan kapasitas penyimpanan. Selain itu mereka juga harus memperkirakan berapa lama panel surya akan bertahan. Dan akankah drive penyimpanan itu tetap bertahan setelah beberapa dekade? Lalu bagaimana dengan kubah atau bangunan itu sendiri yang diklaim bisa berumur lebih panjang dari usia manusia? Belum lagi mungkin ada pihak-pihak lain yang akan melakukan vandalisme atau aksi perusakan atau sabotase. Pusing. Ternyata banyak problem yang bakal dihadapin sama black box ini selama masa perekaman, bahkan sampai kalau beneran kiamat bener-bener kejadian gitu. Niatnya sih udah baik dan keren banget menurut gue ya, tapi ternyata banyak faktor yang menjadi pertimbangan agar alat tersebut bisa tetap bertahan hingga kiamat, everlasting lah atau abadi. Sedang kita juga nggak tahu kapan kiamat itu datang. Sebuah rahasia besar yang diyakini akan terjadi karena ada tanda-tanda yang bisa kita lihat gitu. Salah satunya adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini nggak terjadi tiba-tiba tentunya. Nggak kayak Sangkuriang bikin tangkuban perahu. Atau nggak 1000 candi juga yang dibangun dalam semalam gitu. Nah, perubahan iklim ini mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami seperti melalui variasi siklus matahari. Namun sejak tahun 1800-an aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Hanya mulai ada gerakan peralihan buat pada pakai sepeda. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja kayak selimut yang nge-cover bumi. Jadi makin panas dong bumi jadinya. Aduh. Nah, menghasilkan panas matahari dan menaikkan suhu. Jadi suhu bumi makin panas gitu. Contoh emisi rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim termasuk karbon dioksida dan metana ini berasal dari penggunaan bensin untuk mengendarai mobil atau batu bara buat sumber energi yang besar seperti listrik. Pembukaan lahan dan hutan juga dapat melepaskan karbon dioksida. Pembuangan sampah merupakan sumber utama emisi metan. Energi, industri, transportasi, bangunan, pertanian, dan tata guna lahan termasuk di antara penghasil emisi utama. Dan emisi terus meningkat. Akibatnya bumi sekarang 1,1 derajat Celcius lebih hangat daripada di akhir tahun 1800-an. Dekade terakhir 2011 sampai 2020 adalah rekor bumi terpanas bergiling. Nah, banyak orang berpikir perubahan iklim terutama berarti suhu yang lebih hangat, tapi kenaikan suhu hanyalah awal dari mulainya perubahan iklim tersebut. Karena bumi adalah sebuah sistem di mana semuanya terhubung. Perubahan di satu area dapat mempengaruhi perubahan di semua area lainnya. Nah, dengan adanya perubahan iklim, bakalan kejadian kekeringan hebat, kelangkaan air, kebakaran hebat, naiknya permukaan laut, banjir, pencairan es kutub, badai dahsyat, dan penurunan keanekaragaman hayati. Aduh, ini ngeri banget. Beneran nih, ini bener kejadian ya. Ngeri banget buat kita. Kita juga jadi salah satu bagian yang menyumbang perubahan iklim ini, bahkan mungkin termasuk yang terbesar. Gak usah bohong, kita pergi ke warung aja pakai motor gara-gara males jalan karena panas. Padahal jalan atau naik sepeda bisa lebih sehat dan aman buat bumi. Balik lagi ke black box. Jadi black box ini didesain tahan terhadap perubahan iklim karena perubahan iklim dianggap sebagai salah satu dari tanda-tanda kiamat menurut ilmu sains. Cuman kalau lu bayangin kiamat yang tertulis di Al-Quran, saat nggak ada satupun yang bisa menghindar dari kiamat, ya jelas alat manapun nggak akan bisa bertahan dan berfungsi, guys. Ini hanyalah salah satu usaha manusia untuk mencatat peradaban saat ini yang akan menjadi pelajaran bagi peradaban selanjutnya. Tapi butuh effort alias kerja keras yang dilakukan harus bersama-sama. Mungkin pekerjaan buat menjaga agar black box ini tetap bertahan dan terus merekam setiap detail kejadian di bumi ini, dan yang terpenting menjaga bumi ini tetap lestari sampai anak cucu dan cicit, pokoknya selama-lamanya deh. Pakai cara yang gampang, misalnya nggak nyampah lo, hemat energi lo, apapun itu. Semoga dengan begitu bumi bisa bertahan lebih lama dari perubahan iklim. Nah, menurut gue cukup sekian sharing topik hari ini, cukup singkat, padat, dan penuh informasi ya dan pengetahuan menurut gue tentang kotak hitam atau black box kiamat ini, menurut pandangan gue gitu, dari artikel-artikel yang gue baca juga. Nah, kalau ada yang mau nambahin, ada yang mau koreksi gue, silakan komen di bawah, kita diskusi di sana. Bisa tulis dan sharing-sharing juga di kolom komen. Nah, sekali lagi terima kasih sudah nonton. Ditunggu komen, like, subscribe, dan share-nya tentunya.
Kita ketemu lagi dengan cerita-cerita menarik lainnya. Yaudah, bye-bye.